video kali ini gua bakal main Minecraft, tapi tidak main Minecraft. Kita akan membahas lagi creepypasta Minecraft ya, yang serem dari Jundi Junes ya. Terus kalian ya jangan lupa di like dan di subscribe ya kawan ya. So ya, apakah kalian siap? Jantung kalian apakah kalian aman? Jantung kalian apakah aman? Iya boy. Langsung saja kita mulai. Enjoy the video. Oke cuy, kita udah balik lagi ke creepypasta Minecraft Jundi Junes. Ya, seperti biasa kita akan nonton lagi cuy. Langitnya masih terlihat malam. Karena dia pikir itu error dari servernya, jadi Tony memutuskan untuk berjelajah di malam hari. Saat dia berjalan-jalan, di situ dia menemukan adanya sebuah chest yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Saat dibuka, isinya adalah sebuah buku tentang cara untuk membuat boneka kelinci. Caranya adalah seperti membunuh kelinci, mengunyahnya, dan mengisinya. Karena ingin membuktikan tulisan itu, jadi Tony pun pergi untuk membunuh kelinci. Tapi saat dia membunuh kelinci itu, tiba-tiba torch di sebelahnya malah menghilang. Dan anehnya, nama dropan item dari kelincinya adalah Rabbit Body. Heran dengan hal itu, dia pun membawanya ke rumah dan mengcraftingnya. Akan tetapi dia tidak tahu cara mengcraftingnya. Jadi dia pergi keluar untuk berpikir sejenak tentang cara craftingnya. Tak lama kemudian, muncul seseorang menggunakan skin illusioner yang mengaku bahwa dia tahu cara untuk mengcrafting kelinci tersebut. Tony akhirnya memberikan Rabbit kayak kenal gitu loh, di update itu tidak lulus dia ya. Maksudnya tuh di update berikutnya tuh dia tidak ditambahkan lagi di Minecraft cuy. Cuman dia tidak kepilih mob apa ya namanya, lupa gua. Itu kepada orang tersebut. Dan orang itu pun pergi ke rumah Tony untuk mengcraftingnya. Langsung ke rumah Namun Tony ya. Namun di sini anehnya lagi, Tony disuruh untuk menunggu di luar selagi orang itu mengcrafting. Setelah selesai mengcrafting, orang itu hanya mengucapkan selamat tinggal dan pergi begitu saja. Saat Tony mengeceknya, dia terkejut kelincinya hidup dan terlihat anjir. Seketika layar Tony berubah menjadi abu-abu dan kelinci itu mulai agresif menyerang Tony. Dia pun dikejar-kejar oleh kelinci itu sampai masuk ke dalam goa. Tapi sayangnya Tony salah masuk goa dan berujung terjebak di goa itu, yang menyebabkan dia mati oleh kelinci tersebut. Langsung mati cuy. Wow, keren ya. Yang kelima, Soul Sand Desert. Seorang player bernama Ray sedang kabut di kehidupan nyata dan memutuskan untuk bermain Minecraft untuk menghibur dirinya. Dia bermain Minecraft. Dia sedang mencari-cari village untuk dijadikan rumah sementara olehnya. Namun dia setelah lama mencari-cari village dan melewati beberapa biome, kalau nggak salah ini biome ice ya, ice itu loh. Menemukannya. Saat di perjalanan, dia juga menemukan sebuah keanehan. Dia menemukan gua. Tapi berwarna gelap. Bentar. Mengira itu What? Kok ada rumput warna hitam, coy? Ini kayaknya ngebug sih, bukan horornya sih, ngebug ya. Cuman rumputnya paling diwarnain hitam doang agar kelihatan creepy ya. Jadi menurut gue tuh fake ya, palsu. Jadi kita mulai. Hanya bug, jadi dia menghiraukannya saja. Dia menghiraukan. Karena Ray tidak menemukan adanya village, jadi Ray memutuskan untuk mengambil kayu. Dia menebang kayu, nebang pohon. Dan pergi mining ke bawah tanah. Mining ke bawah. Mendapatkan cobblestone dan beberapa coal. Ada coal cuy. Beberapa menit kemudian, ada diamond dia juga. menemukan adanya diamond dan juga dungeon. Ada dungeon. dungeon. Dungeon itu nampak berbeda dari dungeon lain. Banyak zombinya. Di dungeon itu terdapat sweet berries, vines, dan juga mossy cobblestone yang seharusnya tidak sebanyak itu. Bentar, zombinya kok banyak banget. Zombie-zombie yang ada di situ, dia mulai mengambil mossy cobblestone tersebut. Karena dia telah menemukan banyak mossy cobblestone, jadi dia terpikirkan untuk membuat sebuah rumah dengan memakai blok mossy cobblestone. Dia akan membuat rumah cuy. Namanya mossy cobblestone ya. Ray merasa ada yang kurang dengan rumahnya. Yang ternyata dia belum memiliki glass untuk membuat jendela. Dekorasi Jadi akhirnya cuy. Ray pergi ke desert biome desert biome cuy.
Ketika berada di desert biome dan sedang mengambil sand dengan shovel, dia terpikirkan untuk sekalian saja mencari desert temple. Di kejauhan, Ray melihat sebuah desert temple. Tapi saat didekati, anehnya temple itu berwarna gelap. Dan saat di zoom, ternyata itu bukanlah desert temple pada umumnya, melainkan sebuah temple yang berbeda yang terbuat dari soul sand. Di situ Ray bingung, apakah itu update dari Minecraft? Bentar, itu bukan desert temple, itu sih benar desert temple asli. Cuman orang yang buat atau yang bikin itu membuatnya agak hitam kayak pakai soul sand gitu loh. Jadi Jundi Junes ini membuat desert temple tuh seperti seram cuy, padahal tidak coy. Atau hanya sebuah bug saja. Setelah itu Ray mengecek Google untuk mencari tahu. Tapi sayangnya tidak ada penjelasan apapun tentang Temple Soul Sand yang ditemukannya. Kemudian ia kembali ke Minecraft dan memutuskan untuk masuk ke dalam temple itu. Saat Ray mengecek ke bawah dan mengecek isi chestnya, anehnya dia hanya menemukan 4 kepala wither di masing-masing chest. Dan juga sebuah buku bertuliskan, "Kamu datang ke sini untuk apa?" Di situ Ray mulai sedikit bingung dan memutuskan untuk kembali. Tapi saat pulang dia malah mengambil satu stack soul sand untuk berjaga-jaga. Ketika Ray pergi dari temple itu dan iseng mengecek temple tadi, temple itu sudah menghilang. Saat itu pun Ray bergegas untuk langsung pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, dia ingin naik ke lantai atas dulu untuk menyimpan wither school-nya. Tapi dia malah dikagetkan oleh sesuatu. Apa itu Dirinya goblok? melihat adanya orang dengan skin tekstur soul sand sedang berdiri di samping tangganya. Melihat hal itu, Ray tanpa pikir panjang langsung pergi keluar rumahnya dan menggali ke bawah tanah. Lalu pergi tidur. Ketika Ray kembali mengecek rumahnya, di depan rumah Ray sudah ada sign yang bertuliskan, "Mengapa kamu mencurinya?" Di situ Ray mencoba membalas pesan dari sign tersebut dengan menanyakan siapa orang yang ada di worldnya itu. Beberapa saat kemudian, saat Ray ingin meletakkan barangnya ke chest bawah, ada suara pintu terbuka. Ada apa? Saat dilihat, ternyata tulisan sign-nya sudah berubah menjadi mati. Ray pun Matilah langsung kau. ketakutan dan bersembunyi di dalam rumah. Darahnya sengaja dikurangin. What the sorry gua toksik. Darahnya sengaja dikurangin ya Jundi Junes. Ini kesalahan teknis ya Jundi Junes. Kenapa lu kurangin darahnya ini? Why? Ya, tapi tiba-tiba semua blok di rumahnya berubah menjadi netherrack. Dia mencoba menggalinya dengan pickaxe dan terlihat world-nya juga berubah menjadi netherrack. Ray turun ke bawah dan membuka jalan dengan memining netherrack yang mengganggu. Tapi saat melihat ke depan, entity itu muncul. Anjing. Jump scare murahan, goblok. Sorry, jantung aman. Yang keenam. Aman bro, aman. Dua orang player bernama Simon dan Remy sedang bermain Minecraft Survival dan sudah memiliki rumah di atas laut. Di situ Simon sedang mengecek tanamannya yang lama sekali tumbuh. Sedangkan Remy sedang menggali ke bawah tanah untuk mencari diamond. Setelah itu, Simon menghampiri Remy ke bawah tanah dan di situ Remy bilang kalau dia sudah mining ke bawah sampai ke tempat deep slot. Namanya Stone Fright ke. Wow, keren. Tapi kok namanya batu ya, batu fried ke untuk mencari diamond. Namun saat Simon mengecek ke bawah, kedalamannya hanya mencapai sekitar 30 blok. 30 blok cuy. Remy bingung, kenapa kedalamannya hanya sampai segitu saja? Padahal seharusnya dia sudah menggali lebih dalam ke bawah, tetapi kini sudah terisi kembali. Mereka mengira bahwa itu hanyalah glitch atau nge-lag dari Minecraft-nya. Jadi mereka menghiraukannya. Remy pergi ke rumah untuk meletakkan barang-barangnya dan Simon sedikit menggali tempat itu. Namun saat Simon pergi ke atas, mining beberapa coal dan balik lagi, tempat itu semakin menyempit. Di situ Simon mengira Remy lah yang mengisi kembali tempat itu. Namun Remy mengatakan bahwa dia dari tadi belum kembali ke tempat mining. Ini artinya ada sesuatu yang tidak beres. Dan ping mereka normal-normal saja. Berarti itu bukan karena lag. Remy pun menghampiri Simon dan dia juga kaget melihatnya. Tak lama kemudian saat mereka berdua naik ke atas, ada seekor domba merah yang lewat. Mana itu? Anjir, domba merah. Pasti berdarah-darah nih. Tapi saat dicek, domba itu sudah tidak ada. Hilang cuy karena dombanya. Hari sudah malam, jadi pasti dombanya tuh namanya Baba ya.
punyanya Naik D cuy. Baba. Naik D. Oke, ya udah kita lihat aja. Mereka pergi untuk tidur. Di pagi hari, mereka mengecek domba-domba mereka dan jumlahnya tetap sama, tidak berkurang. Saat Simon mining lagi ke bawah, lagi-lagi terowongan yang ada di salah satu tempat menyempit. Beberapa saat kemudian, saat Simon dan Remy selesai mengecek terowongannya, tiba-tiba terowongan itu telah sepenuhnya tertutup. Remy berpikir bahwa merestart server mungkin adalah pilihan terbaik. Jadi Remy pun merestart servernya. Setelah Simon dan Remy join lagi, komputernya Remy mulai sedikit lemot dan FPS-nya turun dengan sendirinya. Mereka berdua pun mengecek goa itu lagi dan ternyata kini goa 3x3-nya yang sekarang tertutupi. Ini menandakan bahwa merestart server adalah cara yang tidak berguna. Simon khawatir kalau tempat mining mereka akan terus tertutupi hingga ke atas. Beberapa menit kemudian, ketika mereka sedang mengecek tempat-tempat di sekitaran goa, ada benda hitam yang lewat. Apa itu? Anjir, apa itu? Melihat hal itu, mereka semakin takut dan merasa diawasi. Ketika mereka berada di atas tempat farming mereka, dari kejauhan benda hitam itu terlihat lagi. Dan sekarang sedang memasuki goa. Ternyata saat mereka berdua menghampiri goa, goanya sudah hampir tertutupi semua. Goanya udah menyempit cuy. Karena panik, jadi Simon dan Remy masuk ke rumah. Di situ Remy bilang kalau komputernya semakin lemot dan FPS-nya terus turun. Dan Remy menceritakan kalau dia sebenarnya hanya mempunyai RAM 2 GB di komputernya. Dia punya RAM 2 GB. Setelah Remy mengeceknya di device specification, di situ tertulis RAM-nya hanya 1 GB. Saat Remy melihat casing dari komputernya, satu RAM-nya telah terbakar dan menjadi gosong. Di situ Remy mulai kok bisa gosong ya RAM-nya ya? Padahal kalau RAM gosong itu gak tahu sih RAM itu apaan. Yaudah kita langsung aja lihat. Mengalami lag parah sampai komputernya mengeluarkan suara dan akhirnya Remy left the game. Beberapa saat kemudian, Simon juga mendengar suara bising dari komputernya dan dia pun panik. Dan setelah itu menghentikan servernya sekaligus menghapusnya. Takut gua. Yang ketujuh, Ravenous Chase. Ada sebuah cerita tentang dua orang player Minecraft bernama Hugo dan Mevin yang menaruh raw meat terlalu banyak. Nevin itu seperti YouTuber gaming yang namanya Nevin Gaming ya. Tapi gue gak tahu juga filmnya, YouTubernya. Cuman gue tahu-taunya namanya doang ya. Yaudah kita lihat aja creepypastanya ya. Dan didiamkan terlalu lama. Dan inilah ceritanya. Hugo dan Mevin sudah bermain survival sekitar 3 mingguan di suatu server publik di Minecraft. Dan Mevin sudah mengumpulkan satu stack. Kok banyak banget daging babinya? Padahal daging babi itu haram cuy untuk dimakan untuk orang umat muslim ya. Tapi kalau umat non muslim itu gak apa-apa juga. Cuman ya gak apa-apa lah. Penuh raw meat di dalam satu double chest. Dia bisa mendapatkan sebanyak itu karena dia sangat rajin membreeding sapi-sapinya. Rajin membreeding sapi. Setelah itu mereka pergi ke tempat. Lah katanya dia rajin membreeding sapi, tapi kok dagingnya daging babi gitu kan? Aneh, Jundi Jones. Parkour building yang telah dibuat oleh Hugo. Dan Mevin bilang kalau dia akan balapan parkour dengan Hugo nanti. Ketika Hugo sedang berjalan-jalan di sekitaran rumah, Mevin mengatakan bahwa dia menemukan tempat yang sudah lama dibuang oleh seseorang. Di situ dia juga menemukan secret button dan setelah dipencet ternyata di situ ada chest yang isinya banyak sekali kayu. Di banyak situ, kayu Hugo memberi peringatan untuk tidak mengambil barang sembarangan yang bukan miliknya. Namun Mevin tetap mengambilnya dan membawanya pulang. Di malam hari, mereka memutuskan untuk memburu hostile mob. Tapi saat mereka baru saja selesai memburu mob dan ingin tidur, Mevin bilang kalau daging yang ada di chestnya menghilang sebagian. Di situ Mevin marah dan berpikir untuk mencari pelaku dari pencurian daging tersebut. Sedangkan hanya daging doang dicuri. Masa memecahkan misteri daging yang dicuri? Aduh Jundi Jones, kamu cari ceritanya kurang menarik Jundi Jones. Kayak gitu maksudnya. Why? Hugo disuruh untuk menjaga chestnya agar dagingnya tidak hilang lagi. Disuruh jaga. Namun setelah mencari sekitar 30 menitan, Mevin tidak menemukan adanya tanda dari kehadiran seseorang di sekitar rumahnya. Mevin akhirnya kembali ke rumah. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba daging yang ada di chestnya kini menghilang semua.
Padahal Hugo sudah memastikan. Ini pasti bukan Hugo ya. Maksudnya temennya Hugo yang kita lihat cari itu pasti temennya Hugo yang ngambil ya. Atau gimana lah. Jundy Junes, kasihlah yang lebih primitif lah, janganlah. Tidak masuk akal ya. Cuman kita mendukung aja video ini ya. Tidak ada satupun orang. Jangan lupa di subscribe ya Jundy Junes yang masuk ke dalam rumah mereka. Cuy. Di situ Mavin mengira kalau Hugo lah yang telah mencurinya. Dan Hugo pun diusir dari rumah. Tuh diusir tuh dari rumah. Mavin tiba-tiba mengechat diusir dan meminta Hugo kembali ke rumah. Tapi sebelum Hugo sampai ke rumah, muncul tulisan Mavin telah dimakan. Bingung dengan hal itu, Hugo datang mengecek rumahnya. Saat melihat kamarnya, chestnya sudah memiliki mata. Ketika Hugo membukanya, dia langsung mati dimakan oleh Ravenous chest itu. Creepy. Oke guys, jadi itulah dia gitu 7 creepypasta teraneh part 2. Oh iya guys, sekian dulu dari video kali ini ya guys ya. Kita udah menyelesaikan part 2 Jundy Junes creepypasta ya. So ya, gua jangan lupa kalian like dan subscribe dulu ya guys ya. Dan jangan lupa di like Jundy Junes juga beserta kreatornya. Yaudah guys, gua Farhan HD mau mengundurkan diri. Dan ya, thank you for watching. Goodbye. Bye bye teman-teman.